Nah, kita lihat sudah banyak tinta yang keluar ya. Lihat, sudah membanjiri. Nah, itu artinya kita berhasil. Jadi ternyata kita tidak perlu mengganti vakum cleaner satu set seperti ini ya, karena ini mahal sekitar 400-an ya. Jadi kita cukup mengganti selangnya dengan gearnya ya, paket dengan gearnya. Ini sudah bisa ya, ini sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengganti selang vacuum cleaner ya. Ini selang vacuum cleaner kita akan ganti. Jadi untuk permasalahan kenapa harus diganti selang vacuum cleanernya ini ya, itu apabila kalian mengalami printer ya, printer seri Epson apa saja, seri Epson dari intinya seri Epson seri L ya, seri L, yang ketika kalian melakukan print normal ya, normal, kemudian kalian simpan beberapa menit atau mungkin 1 hari ya, langsung kalian melakukan print lagi, itu hasil printnya putus-putus ya, hasil printnya putus-putus. Itu kemudian kalian coba lakukan head cleaning lagi dan kembali lagi normal ya. Jadi kalau kita simpan sebentar, printer itu kembali hilang hasil printnya atau kembali putus-putus. Ketika kita melakukan head cleaning, hasil printnya itu normal lagi. Jadi seperti itu terus ya. Jadi untuk masalah seperti itu ya, biasanya bermasalah di vacuum cleaner ya, vacuum cleaner. Nah, untuk vacuum cleanernya itu seperti ini ya, ini vacuum cleaner komplit ya, paket yang satu set seperti ini. Dan untuk harganya itu masing-masing tipe printer itu berbeda-beda harganya. Jadi kalau untuk ini yang printer di depan kita ini L4150, ini kurang lebih sekitar 400 ya, sekitar 400 vacuum cleanernya. Jadi sangat mahal ya, sangat mahal. Jadi untuk solusinya di sini kita tidak mengganti vacuum cleaner secara komplit satu set seperti ini. Kita akan coba dulu mengganti selang dan gear ya, selang dan gear rollernya, gear vacuum cleanernya. Ya, jadi seperti itu. Karena kalau kita cuma mengganti ini itu kisaran sekitar 30.000 ya. Nah, ini kita akan hanya ini, kita belum tentu apakah ini bisa worth it ya, apakah ini bisa bekerja normal atau enggak. Kita coba dulu untuk mengganti ini sebelum kita ganti satu set seperti ini, karena harganya sangat mahal. Ya, untuk masalah printer seperti itu ya, ditandai kalau ketika kalian melakukan ketika kalian melakukan head cleaning. Nah, untuk masalah printer seperti itu, ketika kita melakukan head cleaning, di sini kita buka dulu untuk pembuangan tintanya ya. Kita buka dulu seperti ini. Ini tinggal kita tarik saja. Kita tarik ke belakang ya. Nah, di sini ada tabung pembuangan. Nah, ini kita copot dulu, lepas. Ya, seperti ini. Kita lepaskan dulu. Dan untuk kalau tipe yang lain mungkin agak lebih kecil ya. Ini karena tipe printer L4150 yang agak besar. Nah, ketika kita melakukan head cleaning ya, kita taruh kapas di sini. Ya, kita taruh kapas supaya kita bisa lihat apakah ada tinta yang keluar apa enggak ketika kita melakukan head cleaning. Jadi untuk normalnya ketika kita melakukan head cleaning itu harus ada tinta yang keluar dari sini ya. Harus ada tinta yang terbuang ketika kita melakukan head cleaning. Tapi kalau printer yang mengalami masalah seperti yang saya sebutkan tadi ya, ketika kita melakukan print itu normal, kita simpan sebentar langsung hilang lagi atau putus-putus lagi hasil printnya.
kita melakukan head cleaning lagi baru bisa normal kembali. Nah, untuk masalah seperti itu biasanya vacuum cleaner yang bermasalah ya. Bisa jadi apa namanya, ini bagian rodanya ini, pemutarnya ini biasanya juga sudah aus ya, sudah aus seperti itu. Jadi untuk masalahnya sebenarnya saya sudah pernah membuatkan tutorialnya ya, tapi saya di situ mengganti satu paket ya, satu set seperti ini. Nah, di sini kita akan bereksperimen, akan mengganti cuman selangnya ya, cuman selangnya dan gear pompanya. Oke. Nah, kita coba dulu buka printernya. Ini kita harus lepaskan dulu untuk cover samping. Kita lepaskan dulu cover samping ini. Sini ada baut lagi ya. Harus kita cari dulu bautnya. Ya, kira-kira di sini ada dua, coba kita tarik dulu. Ini kita harus lepaskan dulu ini ya. Ini kita lepaskan dua baut yang ada di sini. Ya, di situ ada dua baut. Ini tipe printer L4150 memang agak ribet ya membuka covernya. Cover sampingnya ini berbeda dengan tipe printer L3110, L3210 itu sangat mudah kalau kita mau buka covernya. Oke, sini sudah lepas. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat penampakan di dalam ini ya. Ini kita geser dulu untuk rumah headnya ini. Kita putar gear yang ada di dalam sini supaya pengancingnya bisa kelihatan enggak. Di sini ada gear ya, kelihatan. Nah, sini kita putar supaya pengancing yang ada dalam sini itu bisa lepas. Sampai kita geser-geser. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita cabut dulu atau kita lepas dulu ini apa namanya, semuanya ini ya, vacuum cleanernya. Ini ada baut satu di sini, kita lepas. Di sini juga ada satu baut. Oke. Nah, sekarang kita coba tarik. Nah, ini kita harus lepaskan dulu. Ini kita tarik. Oke, ini sudah kita lepaskan untuk vacuum cleanernya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan lepas ini dulu. Karena di sini kita hanya mengganti selang dan gearnya ya. Ini sebenarnya eksperimen saja ya. Kita hanya coba dulu. Sebelumnya saya belum pernah melakukan hal ini. Dan apa salahnya kita mencoba ya. Nah, di sini ada gearnya ya yang akan kita ganti juga. Ini selangnya kita cabut saja langsung. Kita cabut dulu. Oke. Nah,
Sekarang ini kita lepas. Nah, ini kan kita akan ganti juga ya satu set. Ini kita lepaskan. Oke. Ya, kita pasangkan yang ini ya. Ini kita coba pasang. Ini gearnya kita ambil ya seperti ini. Nah, ini kita copot dulu ya, kita lepas, kita agak ambil bagian pernya di dalam. Bisa dicabut. Nah, cara melepas pernya ini kita tinggal tekan saja, tekan yang dari sini, nanti dia akan bergeser ya. Hati-hati ya, terlempar pernya, tarik pelan-pelan dan kita jaga pernya. Oke, ini sudah. Ini kita tetap ambil ya, kita cuma ganti ininya, karena yang kita beli ini ini ya, yang gearnya. Oke, ini kita lepas, ini kita pasang. Sebelumnya printer ini memang tidak mau ada tinta keluar ketika kita melakukan head cleaning. Sebenarnya kalau diganti satu paket itu lebih aman sebenarnya. Artinya kita tidak perlu khawatir apakah bisa berhasil apa enggak kalau kita mengganti satu set. Karena saya sudah pernah mengganti yang satu set itu hasilnya hasil baik ya, normal ya. Ini kita pasang seperti ini lagi. Oke, ini sudah ready, tinggal kita pasang ya. Sekarang kita siapkan dulu selangnya, kita pasang dulu selangnya di sini ya, di keongnya ini. Ya, kita ukur dulu sampai di mana tadi panjang tipe, supaya tidak salah-salah dari sini ya. Kita sesuaikan dengan yang awal. Oke, ini sudah bisa kita masuk lipat. Oke, ini sudah terpasang. Ya, sekarang ini tinggal dililit ya, digulung seperti ini. Seperti ini. Ya. Tapi ini kita coba pasang dulu selangnya ini. Khawatir mungkin dia masih pendek. Kayaknya sudah pas ya. Oke, ini bisa langsung kita pasang. Kita akan menggunakan penjepit ya. Sabar saja dulu. Penjepitnya mana itu? Ya, ini kita punya penjepit. Kita gunakan ini untuk memasukkan ujung selang. Ya, sepertinya sudah mentok. Nah, ini kita tinggal sesuaikan.
Oke, ini kita bisa gulung seperti ini, satu gulungan saja ya. Lalu ini kita masukkan di sini. Semoga cara ini bisa berhasil ya, supaya kita bisa menghemat ya, bisa menghemat. Karena kalau kita mengganti vakum mungkin ada satu set atau satu paket itu ya lumayan harganya. Oke, ini sudah. Sekarang kita masukkan gear pompanya tadi. Oke, kita masukkan seperti ini ya. Sekarang kita tanam di bagian sini. Ya, oke, ini sudah seperti ini. Kita bisa pasang bautnya. Sabar. Ada bocil mengganggu nih. Satu baut lagi mana? Mana anunya? Ini ambil ini. Gitu. Ambil. Ya, ini kita bisa pasang ya, sudah. Oke. Sabar. Ini kita pasang kembali bautnya. Oke, satu baut lagi. Ya, ini kita coba. Ya, sekarang kita coba lakukan head cleaning ya. Kita coba lakukan head cleaning. Kita nyalakan dulu komputernya. Kita nyalakan printer. Kita lakukan head cleaning. Apakah ada tinta yang keluar ya? Kalau ada tinta yang keluar itu artinya kita berhasil ya. Ya, kita nyalakan printer sudah on ya. Nah, sekarang kita coba siapkan printernya. Kita coba dekatkan dulu. Oke. Kita miringkan supaya lebih terlihat jelas. Ya, ini selangnya, ujung selangnya ya. Kita coba perhatikan, kita taruh di tisu. Kita taruh di tisu saja seperti ini, supaya bisa kelihatan apakah ada tinta yang keluar apa enggak ya. Oke, sudah ready. Sekarang kita coba. Aduh, bocil, pijit printer lagi. Kita nyalakan lagi printernya. Wih, kotornya tangannya, cuci tangan sana. Sabar. Ini lagi kita servis printer ini. Mana topinya? Mana topinya? Oke, kita cari dulu.
Ya, langsung kita lakukan head cleaning ya. Ya, kita cukup memperhatikan bagian sini, apakah ada tinta yang keluar apa enggak ya. Coba tangannya, kotornya tangannya ini anak. Tangannya kotornya. Lap, cuci. Nah, ini kita kasih tisu. Ya, kita lihat belum ada tinta yang keluar. Kita tunggu dulu. Kemungkinan tintanya masih di perjalanan. Ya, kita bisa lihat ya, setelah kita melakukan cleaning, ini sudah finish cleaningnya, tapi belum ada tinta keluar ya, belum ada tinta keluar. Kita coba lakukan sekali lagi ya. Ya, kita tunggu lagi. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah ada tinta yang keluar. Nah, kita tunggu dulu. Ini head cleaning yang kedua. Ya, kita perhatikan. Nah, kita lihat sudah banyak tinta yang keluar ya. Lihat, sudah membanjiri. Nah, itu artinya kita berhasil mengatasi hal ini ya, mengatasi masalah itu. Jadi ternyata kita tidak perlu mengganti vakum cleaner satu set seperti ini ya, karena ini mahal sekitar 400-an ya. Jadi kita cukup mengganti selangnya dengan gearnya ya, paket dengan gearnya. Ini sudah bisa ya, ini sudah bisa. Itu artinya vakum cleanernya itu sudah berfungsi normal, dan kita sudah bisa pastikan, atau artinya kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa printer ini akan kembali normal ya, akan kembali normal. Nah, untuk setelah kita melakukan head cleaning ini, kita akan melakukan nozzle check ya, kita akan cek nozzle-nya. Ya, ini sudah bagus ya, sudah normal. Ini berarti kalau sudah ada tinta yang keluar seperti ini ketika kita melakukan head cleaning, itu artinya printer vakum cleanernya itu sudah normal ya, sudah vakum cleanernya sudah normal. Kita bisa melihat lagi, bisa melihat apakah headnya masih normal apa enggak. Tapi intinya kalau hasil print yang putus-putus itu ya, hasil printnya mengalami putus-putus, itu bisa disebabkan mungkin tinta yang ada di cartridge-nya ini sudah habis, atau ya habis. Kemudian bisa juga disebabkan head ya, dan bisa juga disebabkan oleh vakum cleaner yang sudah mati ya, yang vakum cleaner yang sudah tidak bekerja dengan normal. Seperti itu ya. Ini pertama kali saya lakukan mengganti selang vakum cleanernya dengan yang baru, maksudnya menggantinya dengan yang baru. Sebelumnya saya selalu mengganti dengan selang yang bekas, dan itu selalu gagal ya. Saya mengganti menggunakan selang bekas selalu gagal, dan mungkin faktor gearnya juga tadi, mungkin karena saya selalu menggunakan yang bekas ya. Ini saya gantikan yang baru, jadi hasilnya bisa normal, bisa membaik. Nah, sekarang kita akan lakukan head clean print nozzle check ya, print nozzle check, supaya kita akan melihat bagaimana hasil nozzle-nya setelah kita melakukan head cleaning. Ya, kita tunggu. Printer ini tidak mau menarik kertas.
printernya tidak mau menarik kertas ya. Kita coba arahkan, kita tekan resume. Nah, ternyata printer ini mengalami masalah juga, tidak bisa menarik kertas ya, sulit menarik kertas. Kita coba resume lagi. Wah, ini vacuum cleanernya sudah normal. Masalahnya lain lagi, dia tidak mau menarik kertas. Kita ulang lagi. Ini kalau printer yang tidak mau menarik kertas begini, itu biasanya ke rollernya ya, roller. Dia yang diganti itu roller. Nah, oke, dia sudah bisa. Kita tunggu hasil nozzle printnya. Nah, kita bisa lihat ini sudah normal ya, normal dan sempurna. Nah, kita akan tunggu beberapa menit ya. Kita simpan, kita matikan dulu printernya. Kita tunggu beberapa menit. Nanti kita akan lakukan nozzle check lagi. Apabila dia kembali lagi, berarti ada lagi yang masalah ya. Untuk membuktikan kita akan coba ya, kita simpan dulu sekitar 10 menit. Oke, saya akan percepat saja videonya, saya akan skip dulu, saya akan jeda, lalu kita nanti tinggal melakukan pre-nozzle check. Oke, ya, ini kita sudah simpan beberapa menit ya. Kita coba lakukan nozzle check kembali. Kita tekan resume dan power secara bersamaan. Kita tunggu nyala powernya, lepas power, dan kita lepas tombol resume. Dia akan melakukan nozzle check ya. Kita tunggu. Ya, kita akan lihat apakah dia tetap normal ya, tetap normal. Kita tunggu dulu ya, kita tunggu. Ya, kita lihat ini ya, ini normal ya, normal. Dan ini sebelah yang awal tadi ya, yang pertama tadi kita nozzle check normal, dan ini yang baru saja kita lakukan nozzle check dan normal. Itu artinya printer ini sudah berhasil normal dengan kita cuma mengganti selang ya, selang dan gear selangnya ya. Jadi kita tidak perlu mengganti vacuum cleaner yang ini, yang harganya lumayan mahal ya. Ini kalau untuk 4L4150 ini harganya sekitar 400-an. Dan kalau untuk tipe L seri 311, 3210 itu sekitar 300 ya, sekitar 300-an atau 200-an lebih ya, seperti itu. Kita sudah bisa menghemat lebih banyak ya. Ya, mungkin seperti itu saja videonya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa bertanya di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan menjawabnya. Sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.